Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Oke, sekarang kita memasuki semester 2. Jadi kita akan membahas materi vektor. Oke, jadi pada bab semester 2 ini hanya ada satu bab, yaitu vektor. Sini akan kita mempelajari beberapa poin. Oke, sebelum kita memasuki poin-poin utama dari vektor, tentu kita harus mengetahui apa itu istilah dari vektor dan skalar. Nah, di sini kita harus tahu apa itu skalar, apa itu vektor. Yang dimaksud dengan skalar di sini, skalar ini adalah besaran yang hanya memiliki besar atau panjang. Besar atau panjang. Contoh dari besaran skalar ini bisa dia luas garis, bisa juga berat, bisa juga tinggi, bisa juga panjang, dan lain-lain. Itu contoh dari besaran skalar. Kemudian setelah itu ada vektor. Ini akan kita bahas. Vektor ini suatu besaran yang memiliki dua, yaitu besar, dalam hal ini sering juga disebut panjang, dan lagi satu dia mempunyai arah. Memiliki panjang dan memiliki arah. Kalau kita kaitkan dengan garis, vektor ini adalah sering juga disebut ruas garis berarah. Ruas garis berarah. Nah, penulisan vektornya seperti ini. Jadi ada garis, kemudian ada panahnya. Panah ini menunjukkan arahnya. Pada vektor ada titik. Misalkan ini titik A, kemudian ini titik B. A ini disebut dengan titik pangkal. Titik pangkal. Kemudian B ini disebut dengan titik ujung. Ruas garis berarah ini sering juga disebut dengan, ketika diberi nama, vektor ini dinamakan vektor AB. Cara menulisnya A, B, kemudian kita isikan dengan garis berarah. Oke, seperti vektor AB. Kalau seandainya ada ruas garis berarah seperti ini, misalkan di sini A, di sini B, maka vektor ini diberi nama dengan vektor BA. Jadi penamaan vektor itu dimulai dari pangkal ke ujung. Jadi pangkalnya kita ditulis lebih dahulu. Seperti contoh yang pertama, pangkalnya di A, ujungnya di B, maka ini disebut dengan vektor AB. Sementara dari ruas garis yang kedua, di sini pangkalnya adalah B, kemudian ujungnya adalah A, maka ini disebut dengan vektor BA. Oke, ini untuk orientasi dari skalar dan vektor. Setelah ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita memasuki ke penamaan vektor. Penamaan vektor. Tadi sudah kita bahas, vektor itu bisa diberi nama dengan dua huruf seperti contoh yang tadi. Misalkan di sini A, di sini B. Maka yang pertama, cara menamakan vektor ini dengan titik pangkal dan titik ujungnya. Jadi ini disebut dengan vektor AB. Dia menggunakan titik pangkal dan titik ujungnya. Titik pangkal dan ujung. Itu cara pertama. Kemudian penamaan yang kedua,
Boleh juga kita menggunakan huruf kecil. Huruf kecil. Nah, biasanya di soal, di permasalahan, selain diberikan huruf kapital, kadang-kadang juga diberikan huruf kecil. Misalkan saja di sini huruf A kecil. Tetapi di sini huruf A-nya di bold, ditebalkan. Jadi huruf kecil tebal. Jadi vektor bisa juga dinamakan dengan huruf kecil tebal. Bisa saja vektor A, bisa juga vektor B, C, dan seterusnya, sesuai dengan keterangan pada soal atau pada permasalahan yang diberikan. Itu cara kedua. Kemudian cara terakhir, cara ketiga, ada juga vektor diberi nama dengan huruf kecil biasa tanpa tebal. Dia dicetak biasa, tetapi di atasnya isi berarah. Seperti contoh misalkan ini, di soalnya diberi nama dengan vektor A. Nah, dia isi arah di atasnya. Boleh juga disebut dengan vektor A. Dengan catatan A kecil ini tidak dia tebal, dia dicetak biasa. Bisa juga vektor B, C, dan seterusnya. Jadi kalian harus ingat ini, ada 3 cara penamaan vektor. Yang pertama bisa menggunakan huruf kapital. Dengan catatan 2 titik ini merupakan titik pangkal dan titik ujungnya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan huruf kecil tapi dicetak tebal, A, B, C, dan seterusnya. Dan cara ketiga dia menggunakan huruf kecil tanpa dicetak tebal tapi di atasnya diisi garis berarah. Ini untuk materi penamaan vektor. Oke, selanjutnya kita memasuki materi operasi pada vektor. Oke, operasi pada vektor yang pertama adalah kesamaan dua vektor. Kesamaan dua vektor. Oke, dua vektor atau lebih, bisa juga 3 vektor, 4 vektor, dikatakan sama. Itu syaratnya yang pertama, panjangnya sama. Panjangnya sama. Kemudian yang kedua, arahnya sama. Jadi asalkan dua vektor atau lebih memiliki panjang dan arah yang sama, maka kedua vektor itu bisa dikatakan vektor yang sama. Sebagai contoh misalkan, akan diberikan gambar seperti ini. Ini misalkan vektor A. Dan ini vektor B. Ini maksudnya vektor C. Dan ini vektor B. Oke, dari beberapa vektor ini ada 4 vektor A, B, C, D. Sekarang kita perhatikan, misalkan ini semua vektor ini panjangnya sama, misalkan, jadi sesuaikan sama soalnya. Jadi vektor A, B, C, D panjangnya sama. Sekarang kita perhatikan, kita cek vektor mana yang sama. Ternyata vektor A dan vektor C itu sama. Alasannya, dia memenuhi syarat ini, panjangnya sama, arahnya sama. Kita perhatikan arahnya. A itu dia tegak ke bawah. Kemudian C itu tegak ke bawah juga. Dan panjangnya sama. Jadi untuk kesamaan dua vektor tidak harus berhimpit. Terpisah juga boleh, asalkan ini syarat panjangnya sama, arahnya juga sama. Itu poin pentingnya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan vektor B dan D? Apakah kedua vektor itu sama? Coba kita perhatikan.
Dari segi panjangnya, tadi sudah Bapak katakan, kita anggap semuanya sama panjang. Oke, dari syarat pertama sudah terpenuhi untuk vektor B dan D. Nah, bagaimana dari segi arah? Sekarang kita perhatikan, B dan D memang kemiringannya sama, tetapi arahnya kalau B dari bawah ke atas, sementara vektor D dari atas ke bawah, sehingga vektor B dan vektor D tidak bisa kita katakan sama. Jadi kita bisa tuliskan vektor B tidak sama dengan vektor D karena arahnya berbeda. Jika arahnya sama-sama ke atas, maka keduanya bisa kita katakan sama. Itu untuk kesamaan dua vektor. Ya, operasi vektor yang kedua itu adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor. Nah, untuk penjumlahan vektor ini ada dua metode. Yang pertama itu metode segitiga. Metode segitiga. Kemudian yang kedua ada namanya metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Nah, sekarang kita perhatikan, misalkan contoh, kita langsung ke contohnya. Metode segitiga akan diberikan vektor A. Ini vektor A. Kemudian ada vektor B. Ini vektor B. Begitu juga dengan metode jajar genjang, langsung kita bandingkan, vektornya sama, vektor A dan juga vektor B. Nah, poin dari metode segitiga, poin pentingnya adalah ujung bertemu dengan pangkal. Itu kata kunci untuk metode segitiga. Jadi ujung bertemu dengan pangkal. Sementara untuk metode jajar genjang, kata kuncinya adalah pangkal bertemu dengan pangkal. Metode segitiga ujung ketemu pangkal, sementara metode jajar genjang pangkal ketemu pangkal. Sekarang kita eksekusi. Bagaimana caranya? Langkahnya sama. Yang pertama kita tetapkan satu vektor sebagai patokan. Boleh kita gunakan vektor A, boleh kita gunakan vektor B. Terserah bagaimana yang mana kita pakai kuncinya. Nah, di sini Bapak ambil yang sebagai kunci adalah vektor A. Jadi vektor A-nya kita tetap tuliskan panjangnya misalkan sesuai dengan soalnya. Panjang dan kemiringannya sama. Ini vektor A. Sekarang kita perhatikan yang mana pangkal, yang mana ujung dari vektor A. Pangkalnya ini, ujungnya ini. Kemudian kita ambil vektor B, gunakan kata kunci ini, ujung ketemu pangkal. Ini maksudnya ujung A harus ketemu dengan pangkalnya B. Jadi B-nya ini kita geser biar bertemu ke ujung A. Jadi nanti vektor B-nya, ingat panjangnya dan kemiringannya harus tetap sesuai dengan soalnya. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Inilah vektor B. Jadi ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B. Nah, hasil dari penjumlahannya A ditambah B, kita langsung tarik garis dari pangkal awal ke finishnya di B. Langsung kita tarik garis. Dari pangkal awal ke ujung paling akhir. Ini kita tuliskan vektor A ditambah vektor B. Jadi inilah hasilnya. Nanti hasil penjumlahan vektor itu berupa gambar vektor seperti ini.
Ini untuk metode segitiga. Bagaimana untuk metode jejar genjang? Perhatikan konsep ini, pangkal ketemu pangkal. Langkahnya sama, kita tetapkan dulu satu vektor sebagai kunci. Nah, di sini biar sama, kita pakai vektor A sebagai kunci. Tuliskan lagi vektor A, sama seperti pada metode segitiga. Panjang dan kemiringannya harus sama dengan soalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini vektor A. Kemudian vektor B kita ambil. Kemudian kita pertemukan dengan pangkal B harus ketemu dengan pangkalnya A. Kita geser, taruh di sini. Usahakan panjang dan kemiringannya tetap. Kurang lebih nanti gambarnya seperti ini. Inilah vektor B. Jadi vektor itu bisa digeser kemanapun, asalkan panjang dan arahnya tetap. Di sini kita sudah menemukan pangkal ketemu pangkal. Oke, langkah selanjutnya kita buat jajar genjang dari dasarnya ini. Bagaimana cara buat jajar genjang? Kita buat garis putus-putus dari ujung ini biar sejajar dengan vektor yang lagi satu. Buat jajar genjangnya. Begitu juga dengan dari ujung vektor B kita buat sejajar garis dengan vektor A. Di mana titik perpotongannya itu kita tandai. Kemudian kita hubungkan pertemuan kedua pangkal dengan pertemuan kedua garis yang tadi. Kita tarik garis. Ya, inilah hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B. A ditambah B. Jadi kurang lebih seperti itu hasilnya. Kita bandingkan dengan metode segitiga, hasilnya sama. Jadi hasil vektornya mendatar, panjangnya sama. Ini hanya masalah penulisan saja. Nanti kalau kita gunakan kertas berpeta, nanti gambarnya pasti sama. Oke, ini untuk penjumlahan vektor. Ya, berikutnya operasi yang ketiga itu pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Oke, untuk pengurangan vektor ini merupakan penjabaran dari penjumlahan vektor. Jadi konsepnya sama. Hanya saja di sini saya tegaskan, misalkan vektor A dikurangi vektor B. Vektor A dikurangi vektor B ini kita bisa rubah jadikan dia penjumlahan vektor. Ini kita bisa tuliskan menjadi vektor A ditambah vektor negatif B. Itu kuncinya. Kemudian prosesnya sama dengan operasi pada penjumlahan vektor. Nah, di sini Bapak jelaskan apa itu vektor negatif. Jadi di sini ada vektor negatif atau lawan dari vektor. Misalkan vektor A. Ini vektor A. Maka lawan dari vektor A itu dituliskan dengan negatif A. Negatif A itu gambarnya seperti ini. Jadi kemiringannya sama, arahnya sama, panjangnya sama maksudnya, arahnya yang berbeda, dia berlawanan arah. Nah, seperti ini. Maka ini disebut dengan vektor negatif A. Jadi panjangnya dan kemiringannya sama, hanya saja arahnya yang berbeda. Sebagai contoh, misalkan di sini diberikan vektor A ke atas, misalkan vektor A ke atas. Kemudian ada vektor B. Tentukanlah dengan metode gambar, tentukanlah hasil dari A dikurangi B. Oke. Langkahnya kita bisa gunakan metode segitiga, boleh juga metode jajar genjang. Di sini
kita ubah dulu bentuk pengurangan ini menjadi bentuk penjumlahan. Ya, langsung kita selesaikan. Coba tuliskan di sini. Penyelesaian vektor A kurang B itu akan sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Jadi lawan dari vektor B. Sekarang langsung kita gambarkan vektor A, kita gambarkan sesuai dengan soalnya. Jadi vektor A kita gambar dari tegak, arahnya ke atas. Ini vektor A. Nah, di sini Bapak akan mencoba menjawab menggunakan metode segitiga. Jadi ujung ketemu pangkal. Oke, sekarang kita perhatikan ujung A. Sekarang kita geser vektor negatif B. Jadi langkah selanjutnya kita buat dulu vektor negatif B. Ya, vektor negatif B ini sama dengan vektor B, tapi arahnya berlawanan. Artinya vektor negatif B. Jadi ini yang kita gunakan, bukan vektor B-nya. Vektor negatif B kita geser, gunakan ke ujung dari vektor A. Ini vektor A. Kemudian kita geser ini, maka ujungnya akan ini di sini. Kita melakukan pemiringannya sama, panjangnya sama. Inilah vektor negatif B. Setelah seperti itu kita hubungkan pangkal awal dengan ujung akhir. Ini nanti hasilnya adalah arahnya ke sana. Inilah vektor A dikurangi vektor B. Seperti itu hasil. Jadi konsepnya sama. Jadi pengurangan kita rubah dulu menjadi penjumlahan. Kemudian kita cari lawannya. Vektor B, kita cari vektor negatif B. Ya, yang keempat itu perkalian vektor. Jadi perkalian vektor dengan bilangan real. Ya, untuk perkalian vektor, di sini ada poin-poin yang harus kita pahami. Yang pertama, misalkan bilangan real itu kita simbolkan dengan K. K kita kalikan dengan vektor, anggap saja vektornya U. K kali vektor U itu hasilnya bisa dia menjadi 0. Itu terjadi jika bilangan realnya itu sama dengan 0. Jadi ini maksudnya jika 0 dikalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah vektor 0. Seperti itu. Kemudian berikutnya, jika 1 kita kalikan dengan vektor, angka 1 kita kalikan dengan vektor itu sendiri, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Kemudian berikutnya, suatu bilangan K, jika kita kalikan dengan vektornya K kali U, maka vektor ini akan searah dengan vektor U. Dengan catatan syaratnya K-nya harus positif. Maksudnya jika angkanya ini positif, kita kalikan dengan vektor yang bersangkutan, maka dia akan searah dengan vektor itu. Nah, bagaimana jika K-nya negatif? K kali U akan berlawanan arah. Berlawanan dengan vektornya, vektor U. Ini terjadi jika K-nya negatif. Kemudian pada perkalian vektor dengan bilangan real juga berlaku sifat distributif perkalian. Misalkan ada bilangan K, jika dikalikan dengan penjumlahan dua vektor, misalkan vektor U ditambah vektor V, maka ini bisa kita tuliskan hasilnya K-nya kita kalikan dengan vektornya 1 per 1. K kali U hasilnya adalah K vektor U, dan ditambah
H kali V. Dan masih banyak sifat-sifat yang lain. Ini mirip dengan sifat-sifat pada bilangan biasa, jadi sifat-sifat perkalian bilangan biasa. Oke, itu operasi hitung pada vektor, dari persamaan vektor, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan di sini selanjutnya Bapak akan berikan contoh yang mencakup semuanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Oke, contoh yang pertama, misalkan di sini ada gambar 3 vektor. Yang pertama vektor P, kemudian vektor Q, dan vektor R. Sedemikian hingga gambarnya seperti ini. Kemudian perintah soalnya, gambarlah 2P ditambah Q dikurangi R. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode segitiga atau lebar genjang. Nah, di sini Bapak akan jelaskan dengan metode segitiga. Oke. Yang pertama, kita gambar dulu vektor 2P. Nah, vektor 2P kita perhatikan. Vektor P-nya panjangnya sekian, arahnya seperti ini. Itu untuk vektor P. Nah, bagaimana dengan vektor 2P? Yang terjadi perubahan jika ada angka di depannya adalah panjang vektornya, sementara arahnya tetap. Jadi misalkan untuk vektor P, panjangnya ini anggap saja misalkan 1 cm. Maka vektor 2P, maka panjangnya dia digandakan 2 kali, jadi 2 cm. Jadi kita gambar vektor 2P. Gambarnya seperti ini. Dan ini Bapak gunakan kira-kira. Nanti kalau gunakan kertas berpeta, gambarnya harus pas. Miringannya sama, nah panjangnya dia menjadi 2 kali lipat. Ini vektor 2P. Kemiringannya sama, panjangnya 2 kali lipat dari vektor P. Kemudian selanjutnya ditambah vektor Q. Nah, ingat, dengan metode segitiga, ujung ketemu pangkal. Jadi kita pindahkan vektor Q, pangkal vektor Q harus bertemu dengan ujung dari 2P. Kita pindahkan, ingat arahnya dan panjangnya harus tetap sesuai dengan soalnya. Dia turun tegak. Ya, kurang lebih nanti gambarnya seperti itu. Ini adalah vektor Q. Oke. Selanjutnya dikurangi vektor R. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti tadi. Pengurangan itu sama dengan penjumlahan, tapi dengan lawan dari vektor itu. Jadi ini bisa kita tuliskan 2P ditambah Q ditambah negatif R. Nah, seperti itu. Dan kita perhatikan vektor R-nya, kemiringannya seperti ini, panjangnya sekian, tapi arahnya dia ke atas. Kalau negatif R, maka arahnya ke bawah dengan panjang dan kemiringannya tetap. Kita gambarkan, ingat, ujung ketemu pangkal. Sekarang ujung Q harus ketemu dengan pangkalnya negatif R. Ingat, arahnya dia ke bawah, kemiringannya tetap. Seperti itu. Ini vektor R. Nah, bagaimana hasilnya? Sekarang kita gabungkan, kita tuliskan pangkal paling awal, kita tarik garis lurus ke ujung paling akhir. Jadi kita startnya dari sini, kita tarik ke ujung ini. Jadi garis yang warna ungu ini, inilah hasil dari 2P ditambah Q dikurangi R. Jadi ini tadi negatif R. Jadi ini jawabannya. Nanti jawabannya berupa gambar garis yang berwarna ungu. Itu untuk contoh pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, di sini kita diberikan gambar persegi panjang ABCD dengan titik-titik seperti ini. Perpotongan diagonalnya itu AC dan BD itu berpotongan di E. Kemudian ada titik F. F itu pertengahan dari
CD. Oke, seperti ini. Kemudian diberikan keterangan vektor AB itu sama dengan vektor P. Ini pernyataannya, ini pentingnya. Kemudian vektor BC itu vektor Q. Sekarang permintaan soalnya nyatakan vektor-vektor berikut ke dalam bentuk P dan Q. Kita mulai dari soal yang pertama, misalkan yang A. Kita menyatakan AC. Nyatakan vektor AC ke dalam bentuk P dan Q. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita perhatikan, sesuaikan dengan gambar. Pertanyaannya sekarang pangkalnya di A, ujungnya di C. Jadi kita lihat gambarnya A ke C, berarti garis ini kita isikan panah di A ke C. Nah sekarang bagaimana caranya pada persegi panjang ini dari A biar sampai ke C, kita lewat mana? Ada banyak alternatif. Di sini dari A ke C kita bisa lewat B. Jadi kita A, B, kemudian D, C. Pilihan berikutnya bisa juga kita lewat D. Bisa di A, B, D, C. Ya, kita bisa pilih salah satu. Dan di sini Bapak akan menggunakan yang B. Jadi dari A agar sampai ke C kita bisa lewat B. Nah, kita bisa tuliskan AB ditambah BC. Tadi akan menjadi vektor AC. Nah, sekarang kita perhatikan vektor AB itu apa? Sesuai dengan keterangan di soal, vektor AB itu adalah vektor P. AB vektor P. Jadi, ini akan menjadi vektor P. Ini akan menjadi vektor P ditambah BC. BC pada soal diberikan keterangan dia adalah vektor Q. Nah, jadi poin A sudah terjawab. Jadi vektor AC itu sama dengan vektor P ditambah vektor Q. Oke, kita lanjutkan ke poin B. Misalkan ditanyakan nyatakan vektor AE. Oke, perhatikan vektor AE. Dari A biar sampai ke E, kita bisa lewat mana? Nah, ini AE. Kita bisa juga AB, kemudian DE. Boleh. Bisa juga AB, BE. Boleh juga. Atau kita mau jalan yang memutar. AB, BC, CE. Boleh juga. Terserah. Tapi di sini ada alternatif lain. Kita perhatikan AE dan AC. Apa hubungan AE dengan AC? Ternyata mereka satu garis, otomatis mereka satu arah. Sementara AE, kita perhatikan panjang AE dengan panjang AC. AE itu ternyata setengah dari AC. Jadi AE bisa kita tuliskan AE sama dengan setengah. Nah, E tengah-tengah dari AC, setengah dari AC. Sekarang perhatikan vektor AC itu apa? Vektor AC sudah kita cari tadi. AC itu sama dengan P ditambah Q. Sehingga ini hasilnya adalah setengah P ditambah Q. Dengan menggunakan sifat perkalian, ini bisa kita kalikan satu per satu. Nah, hasilnya adalah setengah P ditambah setengah Q. Ini untuk poin B, vektor AE. Oke, yang ketiga. Misalkan yang C, yang ditanyakan adalah vektor FB. Perhatikan vektor FB. Dari F agar sampai ke B kita bisa lewat mana? Kita misalkan cari jalur yang terdekat. Nah, ternyata kita bisa lewat FC kemudian CB. Kita tuliskan FC ditambah
CB. Sekarang kita perhatikan vektor FC itu apa? Kita bisa ganti dengan apa? FC. Nah, ternyata FC itu adalah setengah dari DC. Di satu garis. FC itu adalah setengah dari DC. Misalkan ini panjangnya 5, maka ini setengahnya dari 5. Dan seterusnya. Sehingga FC kita bisa ganti dengan setengah dari DC. Ditambah CB. Oke, CB-nya datang. Sekarang kita perhatikan DC itu apa? DC. Apa hubungan DC dengan AB? Ya sama. DC sama dengan AB. AB itu apa? AB itu adalah P. Sehingga DC itu adalah P juga. Ingat, panjangnya sama, arahnya juga sama, sama-sama ke kanan. Sehingga vektor DC kita bisa ganti dengan vektor AB, di mana AB itu sama dengan P. Sehingga ini menjadi setengah P. Oke, ditambah vektor CB. Kita perhatikan vektor CB. Apa itu vektor CB? Sementara di keterangan yang diketahui adalah vektor BC. BC itu sama dengan Q, maka CB, ingat kalau dia berlawanan arah, di mana panjang dan kemiringannya sama, maka vektor itu adalah negatifnya. Sehingga CB itu adalah negatif dari BC. Sehingga dia adalah negatif Q. Nah, untuk ini kita bisa tuliskan menjadi setengah P dikurangi Q. Oke. Sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan dari contoh yang kedua. Apabila nanti ada hal yang masih membingungkan atau bisa kita perlu bahas lebih lanjut, untuk itu Bapak tutup dengan paramo Santi. Om Santi 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 Om.